Batik TV, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan Ilma di Satwa Kita. Panas-panas kayak gini, Ilma mau ngajakin pemirsa semuanya untuk olahraga jari. Pasti penasaran kan olahraga jari apa yang kita maksud? Ikuti Ilma di Satwa Kita episode kali ini. Sapi perah merupakan jenis sapi yang dikembangbiakan secara khusus karena memiliki kemampuan menghasilkan susu dalam jumlah yang besar. Umumnya, sapi perah masuk ke dalam spesies Bos taurus. Awalnya manusia tidak membedakan sapi penghasil susu dengan sapi potong. Seekor sapi dapat digunakan untuk menghasilkan susu atau sapi betina maupun daging, umumnya sapi jantan. Namun ketika seleksi buatan mulai diterapkan, jenis sapi tertentu dikembangkan sebagai sapi perah untuk menghasilkan susu dalam jumlah yang besar. Di episode Satwa Kita kali ini, kita berkunjung ke peternakan sapi perah yang beralamatkan di Desa Karangjompo, Kecamatan Tirto, Pekalongan. Dan kita akan melihat lebih dekat aktivitas peternakan sapi dan produksi susu sapi murni. Bapak Wahudin, ya, betul, apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Nah pemirsa, sekarang Ilma sudah bersama dengan Bapak Wahudin. Bapak Wahudin ini selaku owner dari peternakan sapi perah di sini ya Pak ya? Ada namanya peternakan sapi perah apa Pak? Sumber Rezeki. Sumber Rezeki, oke. Saya mau izin melihat-lihat isi di dalamnya dan nanti kita ngobrol-ngobrol juga ya Pak ya? Ya, tidak apa-apa, silakan. Oke, yuk pemirsa. Oke, Pak, kalau kita lihat nih, sapi perah di sini ada banyak sekali. Totalnya ada berapa, Pak? Sekitar 30 ekoran. 30 ekor? Ya. Wow, dan sapinya super besar loh, pemirsa. Besar banget. Untuk jenisnya di sini ada apa aja? Ada yang perah, ini yang perah. Yang perah ini kan diambil susunya. Ya. Nah, ini setiap hari 2 kali. Oh, sehari 2 kali? 2 kali. Pagi, sekitar jam 4 pagi kita perah. Nanti jam 12 kita perah lagi. Oke, jam 4 pagi dan jam 12 jadwal perahnya setiap hari pemirsa. Oke, selain sapi perah ini ada apa? Ada yang potong. Kalau yang potong ini juga. Yang ini merah-merah ini. Ini yang potong. Iya. Ini nanti kita openi minimal 1 tahun. Nanti hari raya Idul Fitri kita potong. Oke. Daging. Jadi ada 2 jenis sapi di sini pemirsa. Yang pertama ada sapi perah, ini khusus yang sebelah sini ya Pak ya? Kalau yang sebelah sini ini sapi potong. Sapi potongnya ada berapa nih Pak? Ini yang anakan perah, anakan sendiri itu juga ada. Yang pelonteng-pelonteng itu juga potong juga itu. Yang... Oke, bedanya apa sih Pak sebenarnya sapi potong dan sapi perah itu? Sebenarnya sama. Kalau sapi potong, sapi perah aja nanti kalau sudah akhir ya juga bisa dipotong, bisa dikonsumsi dagingnya. Kalau yang ini kan yang mental ini, yang dari turunan Australia, Australia limosin, mental, sarol itu dari Australia. Pemirsa tahu nggak, Indonesia memiliki peternakan sapi sekaligus produsen susu yang besar loh. Bahkan lebih dari 50% susu yang diproduksi sudah diekspor ke negara-negara barat di Asia. Walaupun begitu, tidak setiap sapi bisa diperah susunya pemirsa. Selain harus memperhatikan jenis dan kualitas pakan, sapi pun harus diperhatikan kebersihannya. Dan yang paling penting adalah usianya. Kira-kira berapa ya usia terbaik sapi bisa diperah susunya? Berdasarkan informasi dari Dinas Peternakan Indonesia, idealnya sapi sudah mulai bisa diperah ketika berusia 2,5 hingga 3 tahun. Selain itu, jika sapi sudah beranak sebanyak 5 kali, sebaiknya proses pemerahan dihentikan dulu atau minimalnya dikurangi.
jadi untuk secara fisiknya sendiri, untuk perbedaan sebenarnya nggak yang terlalu beda juga ya Pak ya? Beda, ya. Sama, cuman nanti untuk yang sapi perah, kalau dia sudah habis masa perahnya juga dia akan jadi Ya, sapi potong juga pada akhirnya. Kalau nggak ya. dikawinkan, nggak jadi-jadi, ya kita potong. Ini kan nanti kawinnya IB, kawin suntik. Kawin suntik? Iya, Oh, jadi nggak alami ya Pak ya? Nanti kita panggilkan dokter dari Dinas Peternakan datang ke sini bawa sperma yang sudah dibekukan nanti dicairkan di sini nanti diIB-kan. Oh gitu. Semuanya di sini betina atau ada yang jantan juga? Khusus yang potong ini jantan ya? Ini yang yang anakan perah juga jantan-jantan yang pisah ke sana. Oh gitu. Yang pedet-pedetnya terletak di sana semua. Pedet-pedetnya, oh di sana ada ya, juga, ada. Pak? Yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Oke, Pak, untuk memerah sapi sebenarnya persyaratannya tuh apa sih? Sapi kita mandikan dulu, kita bersihkan, biar bersih semua, biar steril. Nanti sapi dimandikan, nanti setelah dimandikan nanti kita perah. Gitu. Jadi sebelum memerah pemirsa, wajib tempatnya bersih dan sapinya juga harus steril ya Pak ya, harus bersih juga. Oke, kita lanjut jalan ke sana, Pak Wahudin. Oke, nah ini banyak sekali pemirsa sapi-sapinya. Ini hari ini kita mau perah juga ya Pak ya? Ya, ini nanti ada yang merah dari tenaga kerja. Oke, tapi kalau kita tahu nih Pak Wahudin ya, akhir-akhir ini kan lagi rame-ramenya penyakit PMK. Di sini, apakah sudah divaksin semuanya Pak? Ini alhamdulillah kemarin sudah divaksin. Vaksin pertama sudah sekitar 2 mingguan ini. 2 minggu. Nah, untuk mencegah itu penyakit PMK ya kita harus kandang harus bersih, sapi harus bersih, terus kita jaga yang bekerja sini jangan main ke kandang-kandang lain. Terus jangan mendatangkan sapi baru. Oh, jadi sapi-sapi di sini udah pasti sapi-sapi yang lama ya? Yang lama. Nah, kalau baru saya nggak berani memasukkan karena sekarang gampang sekali terpunah. Iya, benar-benar harus hati-hati juga waspada pokoknya deh ya. Oke Pak Wahudin, setelah ini kita akan perah sapi. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan perah sapi bareng Pak Wahudin dan teman-teman pekerja yang lain ya Pak ya. Silakan. Tetap bisa Pak kita. Nah, sebelum kita menuju ke prosesi merahnya, saya tertarik ngajakin Pak Wahudin ini untuk ke area pedet ya Pak, atau anakan sapi. Di sini ada berapa Pak? Ini di sini ada 8. Ada 8 ya. Lucu-lucu loh pemirsa kalau lihat di sini ya, kayak selayaknya anak-anak gitu ya. Dia masih imut-imut sekali mukanya. Di sini ada yang sapi perah juga Pak? Ini anakan perah ya. Anakan perah. Ya. Kalau yang itu sama anakan perah. Ini tapi kawinnya kan kawin dari sapi simental, akhirnya keluarnya merah seperti ini. Kita IB dengan simental, jadi keluarkan seperti jantan, seperti merah, seperti sapi potong. Oh, jadi untuk EB ini sebenarnya bisa request ya Pak ya? Mau nanti pesen. Mau yang sapi jenis apapun itu sebenarnya bisa ya Pak ya? Mau brangus, mau limosin, mau sarol, ada mau yang perah bisa. Kalau di sini ada berapa jenis-jenis sapi yang tadi? Ini di sini ada berarti 3 jenis. Yang ini perah, laki-laki perah. Yang ini ini mental sama limosin, keluarnya seperti ini. Mix ya? Ya. Nah, yang hitam itu sapi brangus namanya. Brangus? Ya. Sapi brangus. Di sini kisaran usianya ada berapa aja Pak? Ini yang sebesar sini 4 bulan. Ini 4 bulan nih? 4 bulan. Kenapa dia berjajar seperti itu? Kayak lagi baris ya? Berdua. Biasa. Ini 4 bulan, udah sebesar ini loh pemirsa, 4 bulan. Terus? Nah, yang kecil itu 2,5 bulan, 3 bulan. Yang brangus itu? Iya. Yang brangus sekitar 2 bulan.
Oke, biasanya dia kalau udah usia mulai di apa ini Pak namanya? Dikeluh. Dikeluh ya? Nah, kalau dikeluh itu umurnya sudah 6 bulan ke sana. 6 bulan. Nah, 6 bulan lebih harus dikeluh karena semakin besar kan sapi semakin susah ya. Dikendalikan. Tenaganya semakin besar, susah dikendalikan. Jadi usia 6 bulan ini usia yang ideal untuk dikeluh. Berarti yang di sini ini di bawah 6 bulan semuanya ya? Iya, di bawah 6 bulan. Cara minum susunya juga nggak dikenyotkan sama itu bibitnya. Kita kasih sama pakai ember. Tapi tetap susu induknya. Tetap susu induk. Tetap susu induknya, tapi emang ditaruh di ember pemirsa. Dia nggak nyusu secara langsung. Biasanya kalau habis beranak nih Pak, dipindahin ke tempat ini atau dipisahkan dari langsung induknya itu dari usia berapa? Baru lahir langsung kita pisah. Baru lahir Pak. Dia berarti belum sempat nyusu ke induknya sama sekali. Jadi nggak sempat nyusu induknya. Karena kalau nyusu induknya naik perah itu nggak puntingnya rusak, dikenyot-kenyot. Akhirnya gitu. Kita pisah sendiri. Berarti memang dilarang ya. Iya. Kalau di sini kasih pakannya setiap hari itu berapa kali? 2 kali, pagi sama sore. Pagi sama sore. Nah, tapi pagi beda. tadi jam 7, sore nanti jam 3. Jam 7 dan jam 3 itu kasih pakan. Kalau mandi juga setiap hari setiap mau diperah ya. Kalau pedel-pedel ini kan belum diperah nih Pak. Mandi juga? Enggak, kalau pedel dimandiin takutnya masuk angin kembung biasanya. Jadi namanya anak-anak ya, sama kayak manusia, rawan juga. Jadi harus ekstra ya perawatannya. Oke deh Pak, kita ke sana lagi. Ya. Ini beneran mau perah pemirsa kalau kali ini. Udah lihat-lihat yang di sini. By the way, ini suasananya seru banget ya Pak, ada di tengah-tengah danau. Di tengah-tengah danau dan ini anginnya semilir, enak pemirsa, seru. Yuk Pak. Ya. Mari. Oke, pemirsa, dan kita sekarang sudah kembali lagi ke kandang yang bagian dewasanya ya Pak ya. Dan sekarang kita mau perah. Untuk memerah sapi, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah cuci tangan. Cuci tangan, ini ya? Ya. Oke, kita cuci tangan dulu pemirsa. Nah, biar bersih, biar steril. Jadi susu yang dikeluarkan pun steril juga. Sudah cuci tangan, kemudian silakan sini biar itu. Oh ya. Pakai ini? Ya kayak blue band, pakai blue band. Biar licin tangannya. Oke, harus pakai blue band pemirsa. Caranya gimana Pak? Saya diajarin dong. Pelan-pelan. Jangan keras-keras. Iya. Ini ya? Iya. Aduh. Tarik. Oke. Gantian. Permisi ya sapi. Ih, muterannya kaku. Nggak apa-apa. Satu tangan, satu ini satu pentel. Satu tangan, satu tangan ya, tarik pentel ke bawah. satu tangan. Sabar. Nggak apa-apa. Tenang. Aduh, seru banget pemirsa. Ini biasanya, sabar, sakit ya. Sorry, aku nggak biasa guys. Siklus laktasi maksimal susu ketika sapi sudah beranak 3 atau sudah 3 kali melahirkan. Setelah itu, secara berangsur kualitas susu akan semakin menurun. Kalau sudah begini, paling banter sapi akan disembelih atau digunakan sebagai sapi bibit. Selain faktor usia, ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan agar sapi bisa menghasilkan susu dengan kualitas baik. Salah satunya adalah faktor makanan. Idealnya takaran makanan sapi perah adalah 10% dari total bobot tubuh sapi. Perhatikan juga pemirsa faktor proses memerah susu, faktor kondisi dan jenis sapi, perawatan, dan tentu saja jenis sapi. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, sapi pun akan lebih sehat dan menghasilkan susu yang melimpah. Wow,
mulai bisa. Harus latihan, kalau nggak latihan harus profesional biasanya. Harus profesional, memang saya kurang profesional ya Pak ya. Iya, iya. Ini pertama kali loh Pak saya kayak gini. Kok nggak keluar lagi? Iya. Oh ya. Harus pakai perasaan sih. Oh, bentar, pakai perasaan dulu. Kalau sudah tarik ke bawah pelan-pelan. Kalau sudah biasa, cepat. Aduh, kayaknya saya kurang bakat. Bapak aja lanjutin deh. Tapi jujur ini seru banget pemirsa main. Itu kan Beda kalau sudah banget ya. biasa kan Beda banget tadi saya enak. keluarnya dikit, ini langsung sor Iya. banyak kayak gitu. Dan ini setiap hari pasti keluar terus ya Pak? Iya. Yang penting makannya terjamin, Hmm. semakin banyak. Oke, biasanya per hari ya, per hari kita ngomongin per hari, bisa dapat berapa liter? Kalau itu masing-masing. Kalau sapinya baru yo sapi satu ada yang keluar 18 liter, Sapi ada yang satu, iya, ada 18 yang 14 liter. Itu macam-macam. satu hari? Satu hari. Wow, satu hari 18 liter pemirsa. Ada yang Untuk 20 satu ada sapi. juga. Ada 20 liter. 18 sampai 20 liter ya? Berarti total sehari ini bisa dapat berapa liter? Ya nggak mesti. Kadang-kadang kan ada yang hamil seperti itu kan sudah nggak diperah. Iya. Nah, ya sekitar 80 liter keluar. Sehari 80 liter pemirsa, dan itu setiap hari pasti memerah, sehari 2 kali jadwal perahnya ya. Ya. Dan ini biasanya kalau udah ini cukup nih kayaknya keluarnya segini, itu berarti udah mulai sedikit, itu udah Ya, mulai ada berhenti. keluar sudah enggak itu. Kita bersihkan nanti dicuci lagi biar bersih. Jadi sebelum diperah dicuci atau dimandikan, setelahnya juga Selesai cuci lagi. dibilas lagi pemirsa, dicuci lagi untuk tetap terjaga kebersihannya. Tapi kalau di sini selain pakan dikasih suplemen vitamin kayak gitu juga Pak? Ya, dikasih itu vitamin. Vitamin? Ya. Vitamin yo kadang-kadang yo kita suntik pakai dokter suruh ke sini biar sapinya tambah sehat. Biasanya intensitas waktunya setiap apa nih Pak? Setiap seminggu sekali atau 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya untuk vitamin ya? Kasih obat cacing 3 bulan sekali juga. 3 bulan sekali udah pasti dikasih perawatan vitamin dan obat cacing seperti itu. Tapi saya penasaran Pak Wahudin ini sudah berapa lama sih Pak mengelola kandang sapi perah seperti ini? Udah berarti 10 tahunan lebih, Mbak. 10 tahunan lebih ya? Ya. 10 tahunan lebih. Dulu awal mulanya udah langsung sebanyak ini Tidak. atau Awal mulanya saya pelihara sapi potong 2 sapi ekor. potong dulu justru? Ya. Oh, oke. Setelah itu kita survei, kita main ke teman-teman, lihat ada sapi perah, saya ikut beli 2 ekor. Setelah beli 2 ekor, susunya bisa tarik, tambah lagi 3, tambah lagi 4 sampai Akhirnya 14 ekor perahnya. 14 ekor. Terus tambah potongnya sekitar berarti semua jumlahnya 30 dengan pedetnya. 30 sama Ya, pedetnya. anak-anaknya ya. Wow, banyak sekali. Suka dukanya apa sih Pak? Memelihara atau punya kandang sapi seperti ini? Suka dukanya ya banyak. Kalau kita mau pas sapi mau beranak itu kadang ada banyak yang nggak kuat, ambruk. Kita potong paksa, akhirnya agar jualnya murah. Potong paksa, Iya. disembelih maksudnya? Iya, kalau pas beranak itu karena kurang, biasanya kan sapi perah diperas susunya, akhirnya kan kurang kalium. Iya. Nah, kurang kalium itu kakinya nggak kuat, akhirnya nggak mau berdiri, sapi ambruk. Akhirnya kita potong ke jagal itu, paling laku padahal harganya sampai 30-an, paling lakunya ada 8 juta. Ya ampun, 70% lebih ya? Iya, Luar biasa, dukannya. turunnya drastis banget pemirsa. Kalau dia udah mulai tidak sanggup berdiri, tapi anaknya sudah berhasil dikeluarkan ya Iya, maksudnya? sudah Pas berkeluarkan. dijual itu. Oke, di sini harga sapinya kisaran berapa nih Pak? Dari yang paling murah sampai paling mahal, mulai dari sapi perah maupun sapi potongnya. Menurut jenisnya sih Mbak, macam-macam sapi itu harganya masing-masing. Kalau sapi perah itu kalau masih produksi harganya mahal. Berapa? Sampai berapa? Sekitar 27-30 juta satu ekornya. 20 sampai 30, 27 sampai 30 juta. Kalau sapi potong, Kalau apalagi sapi yang sebesar ini nih Pak, kita Kalau lihat sapi ya. potong ini yang kalau jenis-jenis yang limosin, simental,
berangus itu mahal. Kalau yang berapa kisarannya? sekitar 25-an. 25 ya? Yang sebesar segini. Ini berapa ton nih Pak? Ini paling belum ada, ini paling beberapa 500. Belum ada 1 ton. Belum ada 1 ton, tapi 500. udah kayak besar banget ya. Ini paling 500, kalau yang 1 ton besar kali. Wow, besar-besar sekali pemirsa. Oh, jam-jam siang kayak gini juga ada yang tidur-tiduran ya Pak Iya, ya? kalau sapi potong pada istirahat kalau jam segini. Nanti kalau sudah jam 3 bangun semua, kasih makan. Sapi potong ini kan kalau kita tahu belum lama ini baru Idul Adha ya? Iya. Rame nggak Pak? Kemarin rame juga, Rame. tapi ini karena banyak PMK, akhirnya kan yang beli hati-hati. Benar. Cari yang sehat-sehat. Oke deh Pak Wahudin, mungkin cukup ya pemirsa episode kali ini tentang sapi perah dan sapi potong milik Pak Wahudin ini. Saya senang banget bisa jajakin jalan-jalan di sini Pak, mengenal Ya, sapi-sapinya Pak Wahudin, dan juga tadi kita sempat merah-merah juga. Terima kasih banyak Ya, Pak Wahudin ya. sama-sama. Jangan kapok kalau kita main kesini lagi. Kalau Oke saya pemirsa, senang, itu dia Satwa Kita episode kali ini. Sampai jumpa di episode Satwa Kita selanjutnya. Ya.